Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Saur, kalau kita melihat sebetulnya kan seperti yang tadi sudah sempat kita bahas, bahwa ini terjadi menjadi besar kasus hoax ini karena ada panggung politik tadi. Dan pada saat itu kalau kita ingat tadi juga ada gambarnya, betapa ada beberapa orang tokoh-tokoh yang kemudian mengamplifikasi, memperbesar ini, padahal waktu itu belum ketahuan bahwa ini ternyata kebohongan. Nah, ketika editorial mengatakan bahwa jangan hanya berhenti di vonis Ratna, itu kan harusnya diikuti, Bang, oleh penegak hukum. Seperti apa, Bang? Iya, dari perspektif hukum positif itu kan editorial mengatakan yang turut menyebarluaskan itu kan perlu dikejar. Kan gitu. Kalau konteks besarnya dilepaskan, jadi kita tidak memandang bahwa itu ada panggung besar Pilpres, ya, itu masuk akal itu diterusin. Tapi setelah panggung besar itu usai, pertanyaannya apa perlu itu diterus-teruskan? Tapi pertanyaannya begini, Bang, karena orang-orang mengatakan kan ada prinsip hukum, sekalipun langit akan runtuh, hukum harus tetap ditegakkan, katanya begitu, Bang. Nah, kalau kemudian kasus ini tidak diproses, maksudnya hanya berhenti di seorang Ratna Sarumpait, bukankah tidak akan menjadi jurisprudensi, contoh yang tidak baik untuk penegakan hukum di kemudian hari, Bang Saur? Iya, tapi hakim kan melihatnya kan tidak dari perspektif kebohongan itu. Kan yang dipakai itu kan adalah keonaran. Menerbitkan benih-benih keonaran ya, kalau tidak salah. Iya kan keonaran. Iya. Keonaran itu kan padanan katanya adalah kerusuhan, gempar. Iya. Jadi kalau keonaran itu sudah usai, ya selesai. Oh. Jadi justru dari perspektif hukum positif itu, hakim tidak melihat faktor kebohongannya itu yang utama, tetapi justru keonarannya. Nah, pertanyaannya kenapa ada tuh keonaran kan? Yeah. Kalau tidak ada panggung besar tadi yang namanya Pilpres, itu ada orang bilang saya babak belur dipukulin, dilempar ke jalan, ya mungkin tidak bunyi. Kalau seandainya Ratna Sarumpait mengatakan yang terjadi pada dirinya sekarang begitu? Ya tidak terlalu bunyi, tidak onar, karena nggak ada panggung besarnya. Oke. Jadi konteks besarnya itu memang juga perlu dilihat. Bukankah begini, Bang, waktu itu kan memang langsung dibuat konferensi pers, karena dalam tanda petik dibuat untuk memenangkan salah satu pihak, minimal mengambil simpati dari masyarakat, karena bahwa ternyata pihak yang satunya lagi ini otoriter loh, ini menggunakan segala macam cara untuk menekan orang-orang yang mendukung salah satu pihak. Bukankah begitu, Bang? Iya, jadi itu kan konstruksi yang boleh diduga mau ditimbulkan. Ini ada pembiaran, ada kekerasan terhadap seorang public figure yang berada di sebelah calon Pilpres sebelah sana. Kan itu. Dan itu yang kemudian ditangkap oleh sejumlah elit. Dan itu memang memperbesar keonaran. Kan itu persoalannya. Tapi sekarang kan dilihat persoalannya itu oleh hakim ya, bukan dalam perspektif yang lain-lain. Kamu tuh bikin keonaran kok. Lah keonaran dituntut 6 tahun ya kita kasih aja kau 2 tahun. Dengan pertimbangan. Satu, usia lanjut. Umur 69, ibu rumah tangga. Kedua, ada minta maaf. Oh iya, sudah pernah minta maaf ya? Permintaan terbuka ya? Iya, kan habis itu kan minta maaf. Jadi permintaan maaf itu telah menjadi faktor yang meringankan. Kalau yang bersangkutan meringankan, sudah minta maaf, apa kita meminta juga supaya elit-elit itu juga minta maaf? ada yang masih mau loh, Bang. Ya, makanya tidakkah kita buang-buang energi aja terus begituan? Jadi pembelajaran sajalah. Bahwa elit pun perlu belajar. Harus berhati-hati. Bukan hanya harus berhati-hati, harus ekstra berhati-hati. Iya. Karena emosi di panggung besar itulah yang menyebabkan. Iya, waktu itu kan mungkin semua orang masih belum tahu bahwa itu bohong, Bang, pada saat kejadian itu. Pada saat ada konferensi pers, kemudian ramai-ramai menggunakan media sosial, menyebarkan bahwa ada dugaan penganiayaan oleh pihak-pihak yang tidak dikenal terhadap seorang Ratna Sarumpait. Itu kan berarti memang beberapa tokoh itu tidak berhati-hati. Ya, tentu saja tidak berhati-hati. Kan? Sebab
begitu orang yang memiliki pengetahuan melihat wajah itu, oh ini bukan dihajar, tapi memang melakukan operasi plastik. Walaupun waktu itu ada yang mengkonfirmasi, Bang, ini saya benar-benar bisa membedakan loh, seorang dokter waktu itu. Iya, tapi ini, bukan dokter bedah toh. Oh. Iya kan, itu di luar kompetensi. Tidak pada kapasitasnya ya? Tidak pada kompetensi, ya, tidak pada otoritasnya. Tapi ada kan, ada yang lihat, oh ini nggak seperti ini sayatannya. Nah, untuk orang-orang yang seperti itu apa tidak sebaiknya dikenakan juga tindakan hukum, Bang Saur, supaya kemudian di kemudian hari tidak ada lagi orang-orang yang meskipun punya kapasitas tapi tidak pada tempatnya, jadi sembarangan, tidak sembarangan lagi bicara, Bang Saur. Menurut saya dengan semua peristiwa yang dialami Ratna sampai pada dihukum ini, itu sudah memberi pelajaran besar. Juga termasuk para pihak itu yang tadi? Iya. Emangnya kita tidak melihat bahwa banyak orang yang lalu belajar. Satu, jangan bersembarangan. Bahwasanya kamu bermedia sosial itu tidak berarti kamu berada di ruang privat. Ini yang sering jadi persoalan. Orang lupa ya? Ya, di dalam genggaman jarimu ini sesungguhnya kau berada di ruang publik. Meskipun dia sendirian, ada di ruangan sendirian, ya, tapi bahkan di kamar mandi dia, tapi kamu membawa itu ke ruang publik. Karena menyebar kemana-mana. Itu poin yang paling pokok, bahwa dalam bermedia sosial, setiap orang itu harus mulai melihat, sadar, di jari jemarimu itu kau akan terbawa atau membawa dirimu ke ruang publik. Itu pertama. Tapi poin yang kedua, tidak mudah percaya dengan apa yang tampak secara visual di teknologi informasi. Ya, era sekarang gampang sekali membuat kebohongan ya. Ya, hidungku yang tidak bagus ini bisa dibikin bagus, toh. Bisa diedit. Iya, kupingku lebih bisa. mudah. Oh, ini juga rambut bisa hitam. Bisa dibuat perempuan juga, Bang. Kalau bisa macam-macam. Nah, apakah kesadaran atau pengetahuan mengenai kecanggihan teknologi ini ya tidak membuat orang berhati-hati? Yang benar. Jadi skeptisisme, kritisisme itu mesti ada. Baik, Bang Saur. Setelah jeda ini kita akan mendengarkan pendapat masyarakat. Apakah mereka juga melihat seperti itu atau tidak? Kita akan jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Saur, kita coba dengarkan dulu pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi, Pak. Halo, Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Ondo. Silakan, Pak. Anda setuju, Pak, ini vonis Ratna kita sudahi di sini atau memang harus dilanjutkan dengan yang lain-lain? Bagaimana, Pak? Saya setuju dilanjut karena ini adalah melanggar undang-undang ITE yang menyebarkannya. Jadi equality before the law. Meski itu tokoh-tokoh harus diproses. Penyebar hoaks soalnya. Soal nanti dibarter lagi dengan rekonsiliasi itu urusan politik. Tapi hukum harus dijalankan. Kemudian Ibu Ratna itu masih berkoal soal benih-benih keonaran. Kalau masih belum puas, ya udah banding saja. Tapi kasihan kalau nanti tambah tinggi. Sudahlah, berikutnya sebagai opung-opung, duduk manis saja di rumah, ngomong cucu. Tak usah lagi bilang demokrasi sudah sakit, saya harus berjuang dan lain-lain. Saya khawatir, Mas Leonard, jaksa itu biasanya bila vonis di bawah atau setengah dari tuntutan mereka, mereka akan banding. Untuk itu saya menyarankan sama jaksa, sudahlah, dia sudah opung-opung. Nggak usah banding lagi. Sudah tua. Karena biasanya pembohong besar itu akan selalu berbohong lagi untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi sudahlah, nenek-nenek opung-opung duduk manis di rumah lah, ngomong cucu gitulah kalau sudah menjalani vonis. Terima kasih. Terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Boy Lestari di Padang, Sumatera Barat. Pak Boy, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Leonard. Selamat pagi, Pak Boy. Silakan, Pak, pendapat Anda, Pak. Ya, vonis Ratna 2 tahun ini menurut saya cukup lah. Cukup ya, Pak? Cukup lah, nggak apa-apa. Nah, setidaknya ini menjadi pembelajaran untuk masyarakat kita ke depan. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Ratna ini nggak benar. Iya. Nah, secara hukum, secara budaya, secara agama ini kan nggak boleh. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Iya. Nah, kita berharap nih Pak Leo, kita himbau masyarakat Indonesia secara umumnya,
berhentilah ngefitnah. Apalagi fitnah itu digabungkan dengan komunitas politik. Iya. Nah, ya setidaknya Ratna ini menjadi pembelajaran lah untuk kita semua, Pak Leonard. Iya, Pak. Bahwa Indonesia ini ukhuwah Islamiyahnya bagus, ukhuwah wataniyahnya bagus, ukhuwah wasariyahnya bagus. Iya. Mari kita bersatu, bercerai kita runtuh, bersatu kita utuh, seperti itu Pak Leo. Baik. Terima kasih Pak Boy di Padang, Sumatera Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Boy ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Saur. Selamat pagi. Silakan Pak Edward. Apa yang terjadi dengan Ratna Sarumpait itu merupakan gambaran bahwa hukum itu ada di Indonesia. Tapi kita salut dengan hakimnya, sangat adil. Sebenarnya nggak pantas Ratna itu dapat 2 tahun. Tapi dengan pertimbangan-pertimbangan tadi yang disampaikan oleh Bung Saur, diberi yang ringan-ringannya 2 tahun. Ada hal yang menarik kalau kita bandingkan dengan kasus Bail Nuri. Bail Nuri itu menurut pakar IT, dia tidak menyebarkan. Dia diminta oleh seseorang karena ini alat dia membela diri. Dia aja kena pidana. Jadi saya tidak berpendapat dengan Bung Saur. Tidak boleh berhenti sebatas Ratna. Kita seperti yang disampaikan oleh Pak Ondo, equality before the law. Rakyat itu di depan hukum sama. Cari mereka. Tapi penegak hukum harus berjalan on the track. Jangan ada sifat kedendam, sifat ini. Harus imparsial. Betul-betul independen. Silakan jalankan hukum, rakyat akan mendukung. Makasih. Oke. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak. Pemirsa agak beda-beda nih Bang Saur. Ada yang bilang sudah selesai tadi Pak Boy. Pak Ondo dan Pak Edward mengatakan ya oke, kalau soal rekonsiliasi itu soal lain. Tetapi penegakan hukum tetap harus dijalankan. Kira-kira apa yang paling bijak diambil saat ini Bang Saur? Ya, saya kira dengan dua pandangan yang berbeda ini itu memperlihatkan bahwa memang kita menghadapi persoalan yang tidak bisa hitam putih, ya kan? Iya. Jadi terserah kepada penegak hukum apakah dia akan melanjutkan. Tapi bahwa editorial minta dilanjutkan, bahwa ada pemirsa yang mengatakan semua orang harus sama di muka hukum, itu juga mengandung kebenaran. Tapi menutup masa lalu itu juga adalah hal yang perlu juga dipertimbangkan. Iya. Ya kan? Kita habis aja nanti energi juga. Jadi dua kutub ini ya masuk ke ruang publik sekarang melalui beda editorial ini dan terserah kepada penegak hukum apakah dia akan melanjutkannya. Kalau kemudian tidak dilanjutkan, ini tidak jadi pembelajaran yang buruk Bang. Kalau untuk sampai ada di kemudian hari kasus-kasus seperti ini ketika orang ikut memperbesar masalah sebenarnya karena tidak cermat atau belum tahu masalah, kan jadi tidak bagus untuk ke depannya. Dari sudut pandangan bahwa menghukum itu memberi efek jerah, pandangan itu benar. Ya. Tapi kalau kita masuk kepada substansi yang sublimatif, tidakkah para elit ini mestinya menyesal bahwa dia begitu terburu-buru, bahwa begitu berprasangka, bahwa begitu emosi? Tidakkah sekarang waktunya dia lihat cermin? Apakah cermin itu harus dihadirkan di sidang pengadilan? Kan makanya Pak Boy bilang ini kan pembelajaran. Iya, untuk seluruh bangsa ya. Iya, untuk seluruh bangsa. Jadi bahwa hukum dan politik jangan dicampur adukkan benar. Itu benar sekali. Pertanyaannya sekarang kita kembalikan saja kepada penegak hukum. Tapi bahwa dalam perkara ini ada yang melihatnya supaya sudahlah cukup sampai Ratna, si penyebab, si penyebab utama yang telah dihukum dan itu pun 2/3 di bawah 2/3 dari tuntutan. Kalau 2/3 kan kena 4 tahun. Ini malah kena separuhnya. Jadi kita biarkan penegak hukum melaksanakan kita tugasnya. Serahkan, bukan kita biarkan. Kita serahkan. Dan semoga yang paling bijak untuk bangsa ini bisa diambil begitu ya. Terima kasih Bang Saur sudah hadir di sini. Selamat pagi Bang. Pagi. Pemirsa, aparat penegak hukum sejatinya masih punya pekerjaan rumah besar untuk mengusut dan memperkarakan siapapun yang diduga menyebarkan berita bohong Ratna. Memang tidak mudah karena melibatkan tokoh-tokoh penting negeri ini, tetapi itulah langkah yang harus dilakukan kalau kita ingin menutup ruang tumbuhnya kebohongan. Ketegasan akan menjadi pembelajaran bagi pemimpin dan elit politik
agar tidak sembarangan memperlakukan sebuah informasi demi kepentingan politik sesaat. Itu juga berlaku untuk setiap kita. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.